Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda adalah latihan kardio yang sangat efektif. Bisa meningkatkan detak jantung dengan cepat selama sprint atau menanjak, dan membuat kerja otot kaki dan bokong kita terlatih dengan kuat ketika menghadapi tantangan. Namun dari sejumlah manfaat yang bisa kita rasakan ketika bersepeda, kadang-kadang secara tidak sadar kita melakukan kesalahan yang membuat bersepeda menjadi tidak efektif. Berikut beberapa kesalahan yang sering dilakukan tanpa sadar dan bagaimana memperbaikinya. Satu, mencengkeram setang terlalu kencang. Setang adalah bagian terpenting dari kendali sebuah sepeda. Setang yang terlalu liar, apalagi ketika ditanjakan, membuat kita secara refleks mencengkeram setang dengan kencang. Mencengkeram setang terlalu kencang menyebabkan tangan dan bahu tidak rileks. Akibatnya, tangan dan bahu menjadi pegal-pegal. Solusinya adalah letakkan tangan di stang dengan lembut. Anggaplah stang hanya sekedar tempat meletakkan tangan saja, dan gunakan badan untuk mengendalikan sepeda. Ketika bersepeda, upayakan bahu dalam keadaan rileks, tidak terangkat dan lengan tidak lurus, tetapi agak tertekuk di siku. 2. Salah gear. Ada yang merasa kayuhan terasa berat sehingga menurunkan gear rasio. Tetapi gear rasio yang terlalu ringan membuat kayuhan seperti tidak bertenaga. Kayuhan seperti tersentak atau memilih gear rasio yang terlalu tinggi, sehingga ketika mengayuh pedal, kita harus mengerahkan terlalu banyak tenaga. Dua kondisi ini bisa membuat sakit dan cedera pada lutut dan punggung. Solusinya, cari gear rasio sweet spot, tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu ringan. Ciri gear rasio enak adalah bila kaki berputar seakan mengikuti pergerakan pedal. Tidak ada gear rasio yang sama untuk semua orang. Jadi cobalah semua komposisi gear rasio untuk jalur bersepeda tertentu sampai kita merasakan gear rasio yang paling nyaman. 3. Terlalu ke depan atau ke belakang. Gerakan bersepeda adalah gerakan yang dinamis. Ketika kita mengatur posisi sadel dan handlebar, kebanyakan hanya mengukurnya secara statis. Posisi sepeda diam. Nah, ketika kita mengayuh sepeda, kadang-kadang tanpa sadar, posisi tubuh maju ke depan atau terdorong ke belakang. Posisi yang terlalu depan atau terlalu ke belakang membuat kayuhan tidak efisien dan bisa membuat cedera otot paha. Bila posisi duduk sering melorot ke belakang, bisa disebabkan oleh sadel terlalu mendongak atau jangkauan terlalu pendek. Untuk kondisi ini, atur kemiringan sadel lebih merunduk 1 hingga 2 derajat. Dan bila menggunakan root bike, coba gunakan stem yang lebih panjang. Sedangkan untuk sepeda MTB, coba atur back sweep handlebar lebih mengarah ke depan. Sedangkan bila duduk lebih sering ke depan, kemungkinan sadel terlalu merunduk atau jangkauan terlalu jauh. Solusinya, atur kemiringan sadel sedemikian rupa sehingga kita tidak seperti duduk di perosotan. Sedangkan untuk jangkauan yang terlalu panjang, jangan menggunakan stem pendek untuk road bike, tetapi angkat sedikit ketinggian handlebar dan majukan posisi sadel sedikit ke depan sampai batas maksimum. Tanda toleransi maju mundurnya sadel ada di rel sadel. 4. Pinggul bergoyang. Ketika bersepeda dengan kecepatan sedang, kadang-kadang kita tidak merasakan goyangan pinggul. Tetapi ketika kita mengerahkan tenaga, mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi, atau menghadapi tanjakan, baru terlihat bahwa pinggul kita terlalu bergoyang. Pinggul yang bergoyang bisa menyebabkan iritasi pada bagian selangkangan dan membuat otot inti seperti pinggul dan pinggang bekerja ekstra keras dan pada akhirnya berpotensi cedera. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh sadel yang terlalu tinggi atau posisi paha yang tidak lurus. Mengayuh pedal dengan kaki yang mengangkang, lutut tertarik keluar,
Langkah pertama yang harus diperhatikan adalah gaya mengayuh sepeda kita. Bila masih mengangkang, walaupun ketinggian sadel ideal, pinggul masih bisa bergoyang ketika tenaga ditambah. Untuk itu, latih kebiasaan kita untuk mengayuh sepeda dengan posisi paha sedikit lurus ke depan dan gerakan paha tegak lurus dengan pedal. Bila cara mengayuh sudah ideal, maka perhatikan ketinggian sadel. Turunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, sampai kita tidak merasakan goyangan pinggul terlalu kencang saat kecepatan sepeda tinggi. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.